Baik, kita terakhir membahas ada 3 metode yang digunakan untuk menilai suatu perusahaan atau bisa juga untuk menghitung NPV suatu perusahaan, suatu project ya. Nilai suatu perusahaan atau NPV suatu project. Yang kita gunakan sekarang, kita akan kembali lagi ke chapter 18, tapi yang kita gunakan sekarang adalah untuk menilai suatu perusahaan. Berapa nilai suatu perusahaan? Nilai suatu perusahaan itu kita sebut di sini atau kita kenal variabelnya adalah VL. Berapa nilai perusahaan ketika dia berutang, gitu ya. Bisa juga VU kalau seandainya perusahaan tidak berutang. Tapi karena hampir semua perusahaan itu berutang, maka yang lebih sering digunakan variabel nilai perusahaan itu adalah VL, Value of Levered Firm. Nah, ada 3 metode, ada yang namanya Adjusted Present Value, kemudian ada Flow to Equity, kemudian ada Weighted Average Cost of Capital. Kalian bisa baca di buku, yang paling sering digunakan dari awal itu adalah RWACC. Jadi kita menggunakan weighted average cost of capital sebagai discount rate untuk menghitung nilai perusahaan. Nah, mungkin sekarang belum begitu detail kita membahas dan kalian mungkin belum bisa melihat hubungannya. Tapi nanti ini akan dijadikan dasar ketika kalian mempelajari valuation. Setelah kita belajar capital structure, kita belajar net working capital, keputusan ketiga, setelah itu kita menggunakan dua topik yang terakhir adalah valuation dan merger dan acquisition gitu kan ya. Nah, ketika valuation yang sering kita gunakan adalah discount rate yang kita gunakan ketika kita melakukan valuation itu menggunakan RWACC. Jadi metode ketiga yang sering dipakai. Hanya masalahnya di point out atau dijelaskan di ROS, WACC metode yang ketiga itu mengasumsikan selama periode perhitungan valuation tersebut, selama kita menghitung nilai perusahaan tersebut, struktur modalnya, proporsi utangnya tidak berubah. Jadi kalau kita menilai suatu perusahaan 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan, maka kalau kita menggunakan RWACC, asumsinya adalah struktur modalnya, proporsi utangnya tidak berubah selama 5 tahun atau 10 tahun itu. Karena kalau seandainya berubah, maka WACC-nya kan akan berubah. Kalian tahu bahwa dari rumus WACC yang digunakan untuk menghitung proporsinya adalah bobotnya. Nah, kalau bobotnya berubah, RWACC-nya berubah, kita tidak bisa menggunakan RWACC yang sama. Jadi, menggunakan metode ketiga, weighted average cost of capital, itu mengasumsikan RWACC-nya tidak berubah selama periode penilaian perusahaan. Akibatnya proporsinya tidak berubah, kemudian asumsi cost of debt-nya tidak berubah, cost of capital-nya tidak berubah, asumsi pajaknya tidak berubah gitu, sehingga RWACC-nya akan konstan. Nah, itu yang agak sulit pada prakteknya. Kenapa? Karena sejalan dengan waktu kadang-kadang proporsi utang perusahaan berubah gitu, sehingga kita tidak bisa menggunakan metode yang ketiga, weighted average cost of capital, ya. Jadi kalian harus ingat itu. Nah, kemudian alternatifnya apa? Alternatifnya adalah menggunakan adjusted present value method. Adjusted present value method biasa yang digunakan kalau seandainya RWACC perusahaan itu berubah-ubah, gitu ya. Karena kalian lihat menggunakan metode yang pertama itu cukup kita menggunakan discount rate pada saat perusahaan unlevered atau tidak berutang atau R0 gitu ya. Sementara sisanya adalah kita menghitung present value dari efek pajak gitu. Nah, metode yang ketiga, flow to equity, itu sering digunakan kalau kita fokus untuk menghitung bukan nilai perusahaan secara keseluruhan tapi nilai equity-nya saja. Karena biasanya
investor itu berkepentingan pada harga saham. Berapa sih harga saham perusahaan gitu. Atau kalau saya ingin membeli suatu perusahaan, berapa nilainya ya? Berarti fokus dari pertanyaan itu adalah berapa nilai equity sebenarnya, bukan nilai perusahaan secara keseluruhan. Kalau kalian tahu bahwa untuk menghitung equity sebenarnya kita bisa melalui dua pendekatan. Yang pendekatan pertama adalah hitung nilai perusahaan secara keseluruhan dulu, itu nilai VL-nya. Setelah itu kurangi dengan utangnya berapa, itu dapat nilai equity-nya gitu kan ya. Nah, tapi cara kedua menggunakan flow to equity bisa langsung menghitung berapa nilai equity-nya. Sehingga kalau kita sudah bisa dapat nilai S-nya, tinggal dibagi dengan jumlah lembar saham yang beredar, kita bisa menghitung berapa harga per lembar saham. Gitu ya. Nah, tergantung kebutuhan dari investornya. Dia ingin bertanya apa nih? Nilai perusahaan secara keseluruhan. Oke, kalau nilai perusahaan secara keseluruhan bisa menggunakan APV atau WACC. Masalahnya asumsinya WACC-nya konstan atau tidak. Kalau terjadi perubahan WACC nggak bisa pakai metode ketiga, tapi pakai APV. Tapi kalau seandainya dia fokusnya pada saya hanya ingin menilai saham perusahaan saja gitu ya. Sebenarnya ada dua pendekatan untuk menghitung nilai saham. Satu menggunakan flow to equity, menghitung S-nya, kemudian dibagi dengan jumlah lembar saham beredar. Dan yang kedua adalah menghitung per lembar saham melalui pendekatan dividen sebenarnya. Berapa dividen yang akan diperoleh untuk setiap lembar saham, kemudian di present value kan dividen tersebut. Nah, itu kita dapatnya langsung harga per lembar saham. Sementara kalau flow to equity yang kita dapatkan adalah nilai equity secara keseluruhan dulu, S-nya, baru setelah itu S dibagi dengan jumlah lembar saham untuk dapat harga per lembar saham. Gitu ya. Oke. Itu catatan tambahan dari perbandingan tiga metode yang sudah kita pelajari pertemuan yang sebelumnya. Sampai situ ada pertanyaan atau tidak? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita sekarang latihan soal. Jadi sesi pertama kita adalah latihan soal dari chapter 18 untuk membandingkan antara tiga metode APV, FTE, sama WACC. Kita mengerjakan soal yang challenge ya, yang paling sulit soalnya. Tapi kalian akan setelah kalian mengerti konsepnya, soal yang paling sulit sebenarnya mudah untuk dikerjakan. Gitu ya. Saya ingin menunjukkan itu kepada Anda sehingga pada kalian sehingga nanti waktu di ujian kalian bisa yakin bahwa saya akan dapat nilai full untuk yang capital structure. Oke? Kalau tidak ada pertanyaan, sebentar. Oke. Saya mulai dari Adityo Rahmat ya. Adityo nama panggilannya siapa? Adit, Kak. Adit ya, oke. Iya, Pak. Sebentar Adit ya. Oke Adit. Kita kerjakan soal nomor 1 itu Sager Incorporated. Oke. Kita scanning soalnya. 21 juta ini apa? $21 juta ini apa, Adit? Apa sinyal, Pak? Itu EBT ya, Pak? Earning before tax ya? Bukan. Nih. Oh, perpetuity. Apa 21 juta ini? Lihat, kata kuncinya adalah dia unlevered. Kalau dia unlevered, 21 juta ini apa?
Apa ya, Pak? Apa? Earning ya, Pak ya? Lihat nih, Dit. Ini, pilihannya adalah, ini kan, Adit tinggal mengisi ini aja nih. Pertanyaan saya adalah 21 juta itu apa? Gimana, Dit? 21 juta itu apa? Pak, izin Pak, itu Aditya komen di grup kata sinyalnya kurang bagus Pak. Ada yang bisa bantu Adit? 21 juta itu apa? Itu EBIT Pak. EBT Pak. EBT Pak. Coba lihat di sini. Ini kan earning before tax. Tapi Seger itu unlevered. Berarti 21 juta ini apa? EBIT Pak. Siapa yang tidak mengerti bahwa 21 juta itu adalah EBIT bukan EBT? Kenapa? Kalau perusahaan unlevered, EBIT-nya karena interest expense-nya 0, maka EBIT-nya sama dengan EBT-nya. Tapi data ini kalau kalian anggap bahwa 21 juta adalah EBT, maka kalian salah ketika kalian mengisi di VL. Ini VL-nya bukan 21 juta. EBT kalau kalian melihat 21 juta. 21 juta ini adalah EBT untuk perusahaan yang unlevered. Siapa yang tidak mengerti? Kenapa ini salah? Jadi 21 juta bukan EBT. Ada pertanyaan atau tidak? Oke. Adit sudah terhubung? Belum ada sih Pak. Oke. EBT 21 juta. 16%? 16% itu apa? RS atau RO ya? R0 Pak. Pilih R0. RS atau R0? R0. R0. Kenapa R0? Karena nggak ada depth-nya. Ya, jadi kuncinya adalah di unlevered. Begitu dia ada kata-kata unlevered, EBIT sama dengan EBT. Required rate of return of equity, RS, itu punya istilah khusus yang namanya R0. Jadi R0-nya 16%. Nih. Semua earning after tax-nya dibagikan sebagai dividen. Jadi ini adalah cash flow ya, jadi langsung menjadi cash.
Itu penting karena untuk menghitung present value atau segala macam, bukan earning yang di present value kan, bukan net income yang di present value kan, tapi cash flow. 1,3 juta. Number of Ini apa? stock-nya, Pak. Jumlah lembar saham yang beredar. Kemudian 35%. Tax-nya. Tax-nya 35%. TC ya. 30 juta. Juta. B, Pak. B. B, Pak. B 30 juta. 9%. RB. B. LB. RB-nya 9%. Oke. Oke. Kita kerjakan sekarang. Berapa teksnya? Berapa teksnya waktu VU? 7.350, Pak. 7.350.000. 7.350.000. Earning after tax-nya berapa? 13.650.000. 13 juta. Berapa? 650.000. 650.000. Cash flow to investornya. Oke. R0-nya berapa? R0-nya berapa? 16%. 16%. R0-nya 16%. RWACC-nya? 16%, Pak. Kenapa 16%? Tidak ada utang. Karena tidak ada utang, R0, RS sama dengan R0 sama dengan RWACC. Ingat ya. Oke. Harga saham saat ini ketika perusahaan tidak berutang? Bagaimana menentukannya? Dihitung dulu gini. Dihitung dari VU-nya. Kita buat neracanya. VU sama dengan S. Karena B-nya sama dengan 0 kan ya. Berapa VU-nya? Bagaimana menghitung VU? EBIT kali 1 min TC dibagi R0. EBIT kali 1 minus TC dibagi dengan R0. EBIT-nya berapa? 21 juta. 21 juta. 21 juta kali 1 minus 35% dibagi dengan 16%. Berapa VU-nya? 85.312.500 rupiah. 85 3 12.500. 85 312 500. 500. 85 312 500 yang sama dengan nilai equity-nya berarti. Gitu ya. Sehingga untuk dapat PS-nya, price of stock-nya, ini tinggal dibagi dengan 300. 1.300. 1.300.000. Berarti berapa harganya? 65,63. 65,63. Ini berarti harganya 65,63 dolar. Ada pertanyaan sampai situ?
Kalau tidak, perusahaan yang berutang 30 juta, berapa interestnya? Interest expense. 9%. 2.700.000. Juta 700. 2.700.000. 2.700.000. Dari mana? 9 kali 30. juta kali 9%. 2,7. Earning before tax-nya berapa? 18.300.000. 18.300. Tax-nya 35% berapa? 6.405.000. 6.405.000. Oke. Earning after tax-nya? 11.895.000. 11 berapa? 11.895. Cash flow to investornya berapa berarti? $14.595. Oke. Berapa RS-nya? $18.07. 0,07. Oke. Bagaimana cara menghitung 18,07? Dua cara. Pakai rumus MM. Pakai rumus Modigliani-Miller. Oke. Rumusnya apa Modigliani-Miller? R0 R0 ditambah bond per stock dikali bentar, R0 dikurang RD belum, sebelum itu. Kali 1 minus TC. kali RB 1 kurang kali 1 minus TC. Oke. Iya. R0-nya berapa tadi? 16%. B-nya berapa? 30 juta. Berapa? 30 juta. 30 juta. S-nya? S-nya berapa? 65. 65 dari mana? Kan hitung VL dulu mungkin Pak ya. Nah, jadi nggak bisa langsung pakai ini. Kita harus hitung dulu VL-nya. Oke, kita hitung VL-nya dulu. Berapa VL-nya? EU tambah TCB. VL sama dengan VU tambah TCB. Berarti pakai adjusted present value method. VU-nya dapat nih 85312. TCB-nya 10.500.000. 10 juta 500. Dari mana? TC kali B, Pak. 10 juta kali 35%. 35% kali 30 juta. Berarti VL-nya 95.8. 500. Kalau utangnya 30 juta, berarti S-nya berapa? 65.812.500. Siapa yang tidak tahu cara mencari 65.812.500? R0-nya 16%, RB-nya berapa? 9%. 9%.
9% kali 1 minus TC-nya 35%. Berapa RS-nya? 18,07%. Ini adalah mencari RS metode pertama. Cara lain untuk mencari RS? Untuk ngecek. RS sama dengan? EAT dibagi S, Pak ya? EAT-nya dibagi S. Tapi ini karena RS, berarti EAT-nya adalah EAT yang levered. Jangan salah ya. Karena kan kita mencari S. Kalau R0, EAT-nya adalah EAT yang unlevered. Oke. Berapa EAT-nya yang levered? 11,895. 11,895. 11,895.000 dibagi dengan S-nya 65,812,500. Lagi ya, ini adalah levered, ini juga levered. Berapa hasilnya? Sama, Pak. 18,07. Siapa tidak mengerti? RWACC, berapa RWACC? Cara pertama untuk menghitung RWACC. Ini dia. Pak, izin bertanya. Silakan. Untuk mencari RS itu kan ada dua cara. Ketika Ya. nanti ujian, kita harus menjawabnya dengan dua cara atau satu cara aja, Pak? Salah satu saja. Salah satu saja. Salah satu saja ya, Pak. Oke. Ya. Baik. Tapi kalian harus yakin bahwa jawaban kalian benar gitu kan ya, sehingga biasakan ngecek jawaban kalian. Kita sekarang mengerjakan selalu dengan dua cara supaya tahu bahwa misalkan kalian pakai ini gitu ya, pakai kalkulator terus dihitung ternyata hasilnya 18,07 bukan 18,07 karena ada kesalahan hitungan waktu menggunakan kalkulator. Tapi kalau menggunakan nomor 2, 11,895 dibagi 65, kesalahan kalkulator kan lebih kecil. Sehingga kalau dua metode memberikan hasil yang berbeda, kalian bisa memeriksa nih benar atau enggak jawaban saya gitu ya. RWACC. Bagaimana cara menghitung RWACC? Yang rumus itu, Pak, yang RB per S per VL. Oke. Berarti pakai yang B dibagi B plus S kali RB 1 minus TC ditambah S B plus S kali RS. B-nya berapa? 30 juta. 30 juta per 95,812. 95,812,500 kali RB-nya berapa? 9%. 9% kali 1 minus 35% pajaknya ditambah dengan 65,812 500 per 95,812,500 kali RS-nya berapa tadi? 18,07. 18,07%. Berapa RWACC-nya dapatnya? 14,25.
14,25. Cek yang pertama adalah sebenarnya apakah RWACC-nya lebih kecil dibandingkan dengan RWACC unlevered. Karena teorinya bilang kalau dia dengan pajak, RWACC-nya kan akan semakin turun. Kalau kalian dapatkan hasilnya di atas 16 RWACC, berarti kalian salah jawabannya. Karena 14,25 di bawah 16%, seharusnya ini benar nih. Tapi cek yang kedua, RWACC, bagaimana cara menghitungnya? EBIT kali 1 min TC dibagi VL, Pak. EBIT kali 1 minus TC per VL. Rp21 juta ya? Iya. Kali 1 minus 35% per 95,812,500. Hasilnya berapa? Sama, Pak. Hasilnya sama. 14,25%. Harga. Berapa harga saham? Berapa? 73,70. Dari mana ini? Dihitung dulu saham yang tersisa. Nggak usah. Nggak usah. Kan konsepnya bisa dari ketika dia announcement kan udah bisa berubah. Iya, Pak. Jadi? Sama hitung dulu saham yang tadi. Yang 9 dan 812 dibagi 3 juta. Didapat harga sahamnya. Jadi sebelum announcement, pada saat announcement kan bisa langsung dibilang bahwa nilai VU-nya kan ini dia. Saya langsung copy aja ya. Kan saya bisa pakai ini sebenarnya, perhitungannya. Hanya bedanya, pada saat announcement, B-nya belum ada. Ini belum ada nih. Berarti semuanya kan S sebenarnya. Masih ingat nggak contoh yang kemarin? Iya, Pak. Sehingga sebenarnya dari sini harga sahamnya udah bisa ditentukan kan sebenarnya dan tidak berubah dia. Kemarin kan sudah kita bahas panjang lebar kenapa harga saham tidak berubah. Dari announcement, bonds-nya keluar, bahkan sesudah dia repurchase, harga sahamnya tidak berubah. 95 dibagi berapa? 1,3 ya? Enggak tahu. Berapa? 73,7. 73,70 dolar ya? Ya. Ini dia. Sampai situ ada pertanyaan? Dan data ini, kalau kalian sudah menyiapkan Excel-nya, kalian tinggal input dalam waktu 5-10 menit, jawaban ini sudah bisa keluar. Gitu ya. Setelah itu baru kita jawab pertanyaan yang A. Berapa nilai perusahaan sebelum pengumuman restrukturisasi? Berapa jawabannya? Berapa? 85,312,500. 85,312,500. Ini kan berarti VU yang ditanyakan.
Berapa nilai equity sebelum announcement? Berapa jawabannya? 85312500. Kenapa? Tidak ada Sama utang. apa? Iya. Karena dia sama. Pada saat dia unlevered, VU sama dengan S. Berapa harga per lembar sahamnya? 65,63. Gunakan APV untuk menghitung nilai perusahaan setelah recap. VU, VL sama dengan VU plus TCB. Ini dia caranya tadi. VU-nya 85312500, TCB-nya 10.500.000. VL-nya berarti 95812500. Berapa nilai equity setelah announcement? Dia naik, tadinya 85312 menjadi 95812500. Ini pada saat announcement, ya. Berapa harga per lembar saham? Tadi 95812500 dibagi 1.300.000 saham yang beredar, 75,70. Berapa lembar saham yang di repurchase? Berapa jawabannya? 407.045. Dari mana? Dari 30 juta utang yang untuk repurchase dibagi harga saham saat itu. Harga saham saat itu berapa? 73,70. Jadi berapa yang dibeli? Kembali, buyback? 407.045. Outstandingnya sekarang berapa berarti? 892. 892 954. 955. 955. Dari sini kalian bisa cek lagi nih. Untuk PS-nya ngeceknya benar atau enggak. Ya. Berarti 65812500 dibagi dengan 892955 hasilnya harus sama dengan 7370 ini, gitu ya. Ini untuk memeriksa ini nih. Benar atau tidak. Ini untuk ngecek ini. Oke. Flow to equity method untuk menghitung nilai perusahaan, nilai equity perusahaan setelah recap. Bagaimana menghitung S? Rumus apa yang dipakai? S sama dengan EAT per RS. EAT per RS. Kita sudah bahas rumus ini di sini nih. Waktu menghitung RS. RS sama dengan EAT per S. Levered, semuanya levered kan ya. Sehingga kalau EAT per RS, EAT-nya berapa? 11.895. 11.895.000. RS-nya berapa? 18,07%. RS-nya dapatnya 65.812.500. Ini adalah metode flow to equity method. Ada pertanyaan sampai di situ? Ada?
Oke. Aditya sudah bisa terhubung? Belum, Pak. Aditya belum. Kalau belum, siapa mau coba? Atika ya. Atika yang nomor 17, Atika. 17. 235 ini apa? Bentar. Ini yang chapter berapa ya, Pak? Chapter 18, Atika. Kok aku baru sampai 15. Aku belum ngerjain, Pak. Atika bisa lihat layar saya? Bisa, Pak. Lone Star Industry. 235 ini apa, Atika? Bentar. Itu bond, Pak. B. 8%. RB. Ini RB. 118. EBIT. EBIT. 14%. R0. R0. Perhatikan ya. Kenapa R0, Atika? Padahal di sini bilang cost of capital. Berarti RWACC kan ini? Iya. Sama kan, Pak? Karena Pada dia saat lagi unlevered, RWACC-nya sama dengan RS sama dengan R0. Oke? Iya. 40%? 10% TC. BC. Oke. Kita lihat sekarang. EBIT, VU-nya berapa? Pada saat VU, EBIT-nya berapa? Kebalik saya. 118. 118.000. Sama dengan VL kan ya? 118, EBIT-nya karena sama diasumsikan. Pada saat dia tidak berutang, interest-nya berapa? Pada saat tidak berutang, Atika, interest-nya berapa? 0, Pak. 0. Iya. Pada saat berutang, interest-nya berapa? Belum tahu. Terusnya 18.800. 18.800. Dari mana? Dari 8% kali 235. Ya. Earning before tax-nya berarti ini 118.000. Ini berapa? 99.200. Oke. Pajaknya berapa persen? Pajaknya 40%, 39.000. 39.000 yang VU. Oh, yang VU, bentar. 39.000 yang VL. Enggak, Pak, itu VL. Bentar dulu. Oke. VU-nya? VU-nya 47.200, Pak. 47.200. Sehingga EAT-nya berapa? Ini 70.800. 70.800 yang VU, yang VL? Yang VL 59.520. Hah? Berarti 59.800. 59, Pak. 59? Iya, 59.520 di Excel.
Masa. Eh, Karena ini Ini 99.200 di... indeksnya harusnya 39.680, Pak. Oh, oke. 39 berapa? 680. 80, oke. Jadinya EAT-nya berapa? 59.520. Yang lain kalau misalkan angkanya beda, ini ya, apa namanya, langsung jawab ininya ya, berapa dapatnya ya. Cash flow to investor, kalau VU-nya berapa? Sama nih, cuma VU-nya satu invest 7.800 cuma ini. Kalau VL-nya? VL-nya 78.320. Oke. R0 berapa? R0 ya aduh bentar Pak. R0 14%. 14%. RWACC untuk VU? Untuk VU itu 14% juga. 14% sama. Harga per lembar sahamnya? Harga per lembar saham. Cari dulu VU. Berapa nilainya? VU-nya bentar. VU dari EBIT ya Pak, EBIT dikali 1 kurang TC. EBIT kali 1 minus TC dibagi dengan? Dengan R0. R0. EBIT-nya 118 kali 1 minus TC berarti sama dengan EAT pasti. Ya kan ya? Karena EBIT dikurangi 1 minus TC, 47.200 pasti sama dengan EAT. Tapi EAT untuk VU. Jadi langsung 7.800 per 14%. Berapa hasilnya? Yang lain siapa yang tidak mengerti? Untuk mendapatkan VU ketika menghitung EBIT dikali 1 minus TC, kalian sudah hitung nih di income statement-nya, di apa namanya? Di bagian ini. 7.800 ini adalah EBIT kurangi 1 kali 1 minus TC ini. Ini. Ya. Jadi langsung aja 7.800 dibagi dengan 14%. Berapa VU-nya? VU-nya 505 714,29. 0,29. Iya. Iya, Pak. Yang sama dengan nilai equity. Sehingga kalau dibagi dengan jumlah lembar saham beredarnya berapa? Ada jumlah lembar saham beredarnya? Enggak, Pak. Oh, nggak ada. Kita nggak bisa hitung ya. Oke. Dibagi dengan jumlah lembar saham beredar. Kalau dibagi dengan jumlah saham beredar, diketahui kita bisa hitung harga per lembarnya. Berarti ini tidak bisa dihitung nih. Sorry, not available. Not applicable. Oke. Karena kita tidak dapat harga per lembar sahamnya. RS. Yes. Gimana RS? Ketika Apa tadi, Pak? gimana menghitung RS? RS EAT kali S. Apa dibagi? Bentar. Dikali atau dibagi? Dibagi, Pak.
EAT per S. EAT per S, oke. Berapa EAT-nya, berapa S-nya? EAT-nya pakai yang lever ya, Pak ya? Ya, berapa? 59, 520 per 59, 520 520 per 505. Hah? Ntar. S-nya mana berarti? S-nya belum. Iya. Nggak bisa. Oke, cari dulu S-nya. S-nya berarti cari TCB dulu ya, Pak ya? Cari TCB dulu. Berapa TCB-nya? TCB-nya itu dikali Pajaknya 40%. Utangnya berapa? utangnya 235. 94.000. 40% kali 235. Berapa? 94.000. 94.000. VU-nya berapa? PU-nya 505.714. 505.714,29 ya? 9 ya. Oke, berarti VL-nya berapa? 599.714,29. Oke. Berarti yang sama di sini nih. 714,29. VL, kalau rumusnya flow to equity kan VL sama dengan B plus S. Kita dapat VL-nya 599.714,29. B-nya kita dapat berapa tadi? B-nya B-nya 235. 235.000. Ya, berarti Ya. S-nya dapat dong. Iya. Berapa S-nya? S-nya 364.714. 0,29. Ya. 714,29. Berapa RS-nya? RS-nya 16%,31. Oke, cek. 31 atau 32? 32, Pak. 32. Oke. Cek sekarang pakai cara ini. R0-nya berapa? R0-nya 14 tambah B-nya berapa? B-nya 235. Stoknya 364. S-nya R0-nya 14%, kurangi RB-nya. Bentar, Pak. 12%. RB-nya 8%. 1 minus X-nya 40%. Berapa hasilnya? Bentar. 6 sama, Pak. Oke. 16,32%. Oke. 16,32%. Terakhir RWACC. RWACC-nya berarti oke, ini EBIT aja ya, Pak. Boleh. Ambil 1 dikurang Oke, yang EBIT. Oke.
Berapa? Bentar. Jadinya 118 118 dikali 1 kurang 40% per 599,714,29 714,29 berapa? 11,81%. 11,81%. Lebih rendah nggak dari WACC yang sebelumnya, VU? Iya. Ya, 11,81%. Lebih rendah ya? Oke, cek. Terus ngecek yang berikutnya. Benar nggak yang saya kerjakan, Atika? Iya, Pak. Bentar lagi nih. Pak, RB-nya 8%. RB-nya. Oh iya. Sama, Pak. Sama ya? Iya. 11,81%. Oke. Ini dengan sendirinya ini juga nggak bisa dihitung. Oke. Berapa nilai perusahaan unlevered? VU-nya berapa? VU-nya 505,714,29. Yang kedua, gunakan APV untuk menghitung VL. VL sama dengan VU plus TCB. VU-nya 505,714,29, TCB-nya 94.000, VL-nya 599,714,29. Berapa RS? 16,32. 16,32. Gunakan flow to equity berarti menghitung S sekarang. Sebenarnya kalian bisa menggunakan ini tadi ya, VL sama dengan B plus S ya, VL-nya 599 kurangi 235 gitu kan ya. Cara pertamanya kan bisa langsung VL sama dengan B plus S, sehingga S sama dengan VL dikurangi B. VL-nya kan udah dapat. Iya. 599 599,714. kurangi B-nya 235.000 ya. Ini dapatnya ini dia. 364,714. Nih. Atau cara keduanya, S sama dengan EAT per RS. EAT yang leverednya berapa? 59520. 59520. Dibagi 16,32%. pembulatan ya, tapi kalau kalkulator sama kalau
Kalau Excel kan enggak. Harusnya dapatnya sama nih, 364, 714,29. Ada pertanyaan? Soal nomor 17. Atika ada pertanyaan? Enggak, Pak. Yang lain ada pertanyaan atau tidak? Ini tinggal ditambah satu informasi kalau seandainya diketahui jumlah saham yang beredar berapa pada saat unlevered. Kalian bisa menghitung harga per lembar saham pada saat sebelum dia punya utang dan sesudah punya utang ya. Itu lihat latihan yang sebelumnya. Oke. Terakhir sekarang. Mau hitung? Aditya udah masuk belum Aditya? Belum, Pak. Hendra deh. Iya, Pak. Oke, kita kerjakan yang 16 Hendra ya. Nggak bisa pakai ini kita. Oke. Pertanyaan A, berarti yang ditanyakan apa? Value perusahaan tanpa berutang, Pak. VU. Bagaimana rumus menghitung VU? EBIT kali 1 min C per R0. EBIT-nya berapa? Bentar, Pak. Juta, Pak. Dari mana 7 juta? Itu kan 60% dari 17,5 itu salesnya, variable cost-nya, Pak. Sales dikurangi dengan variable cost namanya apa? Apa namanya? Yang lain ada yang bisa bantu Hendra nggak? Sales dikurangi contribution margin. Berapa salesnya? 17.500.000. Contribution marginnya 40% berarti ya. 60%-nya ini 7 juta. Ini berarti 10.500.000. Gini Nandra. Iya, Pak. Ya. Kali 1 minus TC. TC-nya berapa? 40%, Pak. 40%. R0-nya? 13%, Pak. 13%. VU-nya berapa? 32 juta 307.692,331, Pak. 307? 307
692,31. Oke. Berapa RS? RS carinya EAT lever per S ya Pak? EAT lever per S. Oke. EAT-nya berapa? Pak. 4,2 juta. Dari mana? Dari 7 juta dikurang 40% tax rate. Levered loh. Levered harus ada interest-nya dulu, Indra. Baru pajak. Yang tadi Hendra bilang kan langsung dikali 40% itu unlevered ya. Ini harus kurangi dulu dengan interest expense. Baru setelah itu dikali dengan 1 minus TC, gitu kan? Iya Pak. Interest expense-nya diperolehnya dari RB kali B. Ya. RB-nya diketahui 7%. B-nya nggak ada. Interest expense-nya nggak bisa dicari. Berarti cara ini nggak bisa nyari RS. Alternatif lain cari RS? R0 tambah B per S kali R0 kurang RB kali 1 minus Pak. B-nya yang kita nggak tahu berapa. S-nya juga sama, kita nggak tahu berapa. Gimana cara mencari B dan S? Ini juga sama, ini B-nya nggak ketahuan berapa ini. Berarti dari sini untuk menjawab berapa RS kita harus tahu berapa B-nya. Gimana caranya, Andra? Pak, izin tadi. Silakan. Soalnya kan sudah ada DAR-nya, Pak. Perbandingan B per S-nya. Perbandingan antara B per S. Yang diketahui di soal adalah berapa? B per S-nya berapa? 35%. 35%. Berarti berapa B-nya, berapa S-nya? 35/100. B-nya 35, S-nya 100. B-nya 35? S-nya 100. Sama. Ya, siapa yang tidak mengerti? Ini perbandingan ya, debt equity ratio-nya 0,35.
DR-nya 0,35. Berarti kalau utangnya utangnya 35, maka equity-nya 100. Asetnya berapa ini berarti totalnya? 135. 135. Oke. Terus? Berarti ini jadi berapa? Dra, bisa dihitung nggak sekarang, Dra? Itu berarti B per S-nya kita pakai 0,35, Pak. Ya, betul. R0-nya berapa? 0. %13. 13%. Plus 0,35 kali 13% kurangi RB-nya berapa? 7%. 7 ya? 1 minus 30, TC-nya berapa? 40. Berapa hasilnya? %14,26. Berapa? 14,26%. Ada pertanyaan? C. Menggunakan WACC hitung nilai perusahaan. VL. Menggunakan WACC, rumus VL apa, Andra? EBIT kali 1 min TC per EBIT kali 1 min TC, Pak. Per? R0. Hah? Per? VL, Pak. VL. Ya. R-nya R apa? RWACC, Pak. R-nya apa, Andra? RWACC, Pak. RWACC. Karena kan dia dibagikan ke bondholder dan stockholders. Kalau dia lever. Jadi R-nya halus R gabungan RB dan RS. Oke. EBIT-nya dapat nih 7 juta. TC-nya dapat 40%. RWACC-nya bagaimana menghitungnya? B per B tambah S kali RB kali 1 min TC tambah S per B tambah S kali RS. Proporsi utangnya berapa? 0,35, Pak. 0,26, Pak. Salah kan? Coba lihat lagi, Indra. Gimana cara lihat ini? B dibagi B plus S. Pakai angka aja supaya nggak salah, Indra. $35 dibagi 1, 35, Mas. Iya. Oh, iya. Ngerti, Indra? Bukan 35 dibagi 100, Indra. Karena DR ini adalah B per S ini, Indra. Nih, 0,35 ini adalah B per S. Itu nggak sama dengan B per B ditambah S.
Itu makanya perlu dibuat di angkanya ditunjukkan supaya untuk rumus ini nggak salah. Jadi B-nya berapa, Indra? 0,26 Pak. B-nya berapa? B 35 Pak. 35 per 35 tambah 100 Pak. 135. RB-nya berapa? 7%. 1 minus 40%. Tambah S-nya berapa? 100 Pak. 100 per 135. RS-nya 14,26%. berapa RWACC-nya? Pak. 11,65%. Yang lain confirm hasilnya segini? Sama, Pak. Iya, Pak. 11,65%. Kan kita belum menjawab pertanyaan. Pertanyaannya adalah berapa nilai dari perusahaan VL. Berarti VL sama dengan EBIT-nya berapa, Indra? Berapa EBIT-nya, Indra? 7 juta Pak. 7 juta. Kali 1 minus TC-nya berapa? 40%. 40%. Dibagi dengan berapa RWACC-nya? 11,65% Pak. 11,65%. Berapa VL-nya? 36 juta 051 502 Pak. 36 051 051 02 02 02 Pak. 502 15. Oke. Berarti dengan perbandingan ini kita bisa bikin dong. Ini VL-nya. Berarti berapa B, berapa S? B-nya 9. Berapa B-nya? 618,96 Pak. Keputus, enggak? Sorry. B-nya berapa? 618,025,75 Pak. 618? 12 juta Pak. Berapa? 12. 13 juta. 12 Pak. 12 juta. 8
12 berapa? 18. 518. 6, Pak. 618 025 025 75. S-nya 23 433 23 433 476 476 39, Pak. Yang lain dapat sama dengan Hendra? Beda, Pak. Saya beda, Pak. Beda, Pak. Beda, Pak. Berapa B-nya? B-nya 9346 9 346 685 685 74. Kemudian S-nya berapa? S-nya 26704 26704 816 816. 41. Hendra sudah tahu salahnya di mana? Kurang ngerti, Pak. Ini Hendra pakai 0,35 ya? Iya, Pak. 36 dikali 0,35. Iya, Pak. Lihat enggak? Perbandingannya bukan 0,35 enggak? Ini lihat enggak? Ini Indra yang ini. Nih. Ini saya ulang lagi nih. Saya copy ke sini. Jadi untuk dapat B-nya, VL-nya dikali 35 per 135. Ya, Pak. Ngerti, Pak. Hendra 2 kali salah di situ, Hendra. Tadi yang pertama juga waktu di sini, ini kan 35 per 100 Hendra mikirnya ya. Ya, Pak. Jadi gambar Hendra, terus lihat gambarnya, totalnya adalah 135, bukan 100. Ya. Ada pertanyaan? Pak, izin, Pak. Ya. Itu kayaknya perhitungan VL-nya agak kurang tepat, Pak. Soalnya dia menggunakan 11,65 bulat. Oh, oke. Kalau yang ini berapa? Sama, Pak. Cuman jadinya VL-nya beda dan perbandingan nilai B dan S jadinya berbeda, Pak. Oke. Ini berapa jadinya? 36045 772,41. Oke. Sehingga menggunakan ini, B per S-nya berapa? B-nya berapa jadinya? 9345 200,25 26700 572,16. Ya. Yang lain cek ya. Jawabannya ya. Tanpa pembulatan ini. Jadi yang C, berapa VL, berapa S, berapa B. VL-nya 36045772,41, B-nya S-nya 2670572,16, B-nya 9345200,25. Oke. Terakhir yang D. Berapa S? Tadi dari jawaban yang atas sudah tahu sih,
9345 200,25. Sekarang kita cek. Pakai cara yang kedua. S sama dengan apa, Andra? Rumusnya EAT per RS. Oke. EAT, ini rumusnya kita bisa, nah ini dia. Ini kita lanjutkan nih. Ya, tadi kan kita masih belum tahu B-nya berapa. Ya, sekarang kan udah tahu. EAT-nya berapa berarti? 4.200.000, Pak. Dari mana? Ini yang setelah kurang interest atau belum, Pak? Setelah interest berarti. Coba. Ini kita menghitung S, ini menghitung RS, berarti ini levered atau unlevered, Hendra? Harusnya levered. Harusnya levered. Memang benar, Hendra. Harusnya levered. Berarti EAT-nya EAT levered, Hendra, ya. Karena kalau di sini S atau VU EAT per R0 berarti EAT-nya EAT unlevered ya. Oke, gimana menghitung EAT levered? 7 juta. Terus? Kurang interestnya, Pak. Kurangi interestnya. Bagaimana cara menghitung interestnya? Mungkin tadi kayaknya 9.345.200,25. 9.345.200,25 kali RB-nya, Pak. RB-nya berapa? Persen, Pak. 7%. Ini untuk menghitung interest expense. Oke, setelah itu setelah dikurangi interest Kali 1 min TC, Pak. kali 1 minus TC-nya berapa? 40%. Dibagi RS-nya berapa? 14,26, Pak. 14,2. Cek, mendekati ini nggak jawabannya? Pak, cuma beda di koma akhirnya aja. Berapa hasilnya, Andra? 26.700 572,15. Saya dapatnya sama, Pak. 16, Pak. Oke. 15-nya pembulatan berarti ya. Oke. Ada pertanyaan? Pak, izin nanya. Silakan. Kan tadi kan kayak seperti yang tadi kita hitung kan, itu tadi kan ada pakai pembulatan tuh kan, Pak? Ya. Nah, terus ada selisihnya juga kan, Pak? Nah, kalau misalnya nanti di ujian, sebaiknya apakah, kan sebelumnya itu kan ada pertanyaan dan kita ngebulatin. Apakah selanjutnya untuk pertanyaan yang selanjutnya, untuk jawabannya, apakah kita pakai angka yang realnya nggak usah dibulatkan atau bagaimana ya, Pak? Soalnya kan yang tidak usah, tadi kita selisihnya itu kan lumayan. Ya, banyak memang. Yang tidak dibulatkan pakainya. Ya, jadi jangan dibulatkan. Untuk jawaban,
tetap saja 14,26 gitu misalkan ya. Oke, 14,26. Tapi Excel kalian itu tetap apa namanya? Menyimpan angka yang apa namanya tidak dibulatkan dari 14,26. Sehingga waktu kalian menghitung lagi 14,26 di sini, itu jangan dimasukkan pembulatan 14,26, tapi gunakan jawaban sebelumnya yang tidak dibulatkan gitu ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Karena saya juga nanti jawabannya tidak ada pembulatan. Oke. Ada pertanyaan? Jelas ya? Bagaimana menghitung nilai perusahaan menggunakan 3 metode. Oke. Sebagai penutup, nah sekarang kita kembali nih ke chapter 16. Ke chapter 16, kalian lihat menggunakan konsep yang sudah kita pelajari di chapter 18. Kita lihat nih semua hitungan di chapter 16. Ini yang tanpa pajak ya. Itu tinggal TC-nya diganti 0 aja supaya ini. Oke. Nah, sekarang teks masuk. Yang teks. Coba lihat sekarang. Pasti kalian bingung waktu pertama kali belajar chapter 16. Sekarang kalian lihat kan? Interest RB dikali B. Tax shield-nya TC kali RB dikali B. Sehingga present value tax shield-nya TC dikali RB dikali B di present value-kan dengan RB dapatnya TCB. Cash flow untuk levered firm EBIT kali 1 minus TC. VU EBIT kali 1 minus TC dibaginya R0. Lihat ya. Tadi Hendra bilang kalau dia levered harusnya RWACC. Kalau dia S levered, EAT-nya seharusnya EAT yang levered gitu. Jadi kalau VU EBIT kali 1 minus TC nggak ada interest. EBIT-nya tidak dikurangi interest dulu baru dikali 1 minus TC. Kenapa? Dia tidak berhutang. VU mestinya untuk menghitung value of the firm, value of the firm dibaginya RWACC. Tapi kenapa ini dibagi R0? Karena pada saat tidak berhutang, RWACC sama dengan RS sama dengan R0. Nih, yang apa namanya? Yang rumus yang rumit nih. 16.5, VL sama dengan VU plus TCB. Kalian baru tahu bahwa ini adalah rumus untuk menghitung value of levered firm menggunakan adjusted present value, APV. VU plus TCB. VU dari mana? EBIT kali 1 minus TC dibagi R0. TCB dari mana? Pengurangan pajaknya di present value kan. Ya. Ini dengan pajak. Makin besar pajaknya, makin besar utangnya, TCB-nya makin besar, VL-nya akan semakin meningkat. RS sama dengan R0, B dikali S, 1 minus TC, kali 1 minus TC, kali R0 minus RB. Ini menggunakan Modigliani-Miller. Lihat rumus S. Tadi ini yang Hendra kerjakan. S adalah EAT per RS. EAT untuk levered firm adalah EBIT, kurangi dulu dengan interest, baru dikali 1 minus TC. Ini persamaan yang sudah kita pelajari. VU plus TCB, itu namanya APV method, Adjusted Present Value method. B plus S itu Flow to Equity method. Kemudian yang tidak tertulis di sini RWACC. Ya. Dari sini, RS meningkat, RWACC-nya lebih rendah dari R0. Ini rumus RWACC nih.
VL, EBIT kali 1 minus TC per RWACC. Sehingga rumus yang di atas, yang ini, menghitung RWACC menggunakan proporsi, bisa diganti menggunakan ini nih. RWACC sama dengan EBIT kali 1 minus TC per VL. Supaya dapat hasilnya sama 17,54%. Sampai situ ada pertanyaan atau tidak? Nggak ada?